Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Witra Ria Rahmi, guru SD Negeri 08 Alanglawas, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar, yang mana terdiri dari 7 topik. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata pada modul yang pertama, yaitu Merdeka Mengajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Topik Merdeka Mengajar diantaranya adalah yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemahaman Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 poin modul, yaitu yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan peserta, yaitu budi pekertinya. Yang keempat, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, dalam modul pertama tentang mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu yang pertama, memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid pada zamannya. Yang ketiga, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lantas, bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Belajar? Perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran zaman kolonial yang masih kita pakai sampai saat ini harus kita rubah. Sistem pengajaran tersebut diantaranya adalah yang pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, murid harus duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. 3. Melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Yang kelima, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya yaitu modul 2 tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yang mana kodrat ini terbagi atas 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan baik alam maupun zaman. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan azas trikon, yakni yang pertama continue, yang kedua konvergen, dan yang ketiga konsentris. Azas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Continue yakni pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen berarti pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari sumber di luar, bahkan dari praktisi pendidikan di luar negeri. Dan konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara yang pertama,
melatih keberanian berpendapat atau olah akal. 2. Mengasah keperasaan dan perilaku atau olah akal. 3. Memunculkan kehendak atau olah karsa. Dan yang keempat, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Selanjutnya, yaitu modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan hanya sebagai tuntutan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendikte murid, melainkan guru menjadi fasilitator atas kodrat alam dan zaman murid tersebut. Yang kedua, setiap murid memiliki kodrat, tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Yang ketiga, setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi yang berbeda-beda. Yang keempat, penerapan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang kelima, penerapan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Semboyan Ki Hajar Dewantara yakni Ingarsa Sungtulada ing Madya, Mangun Karsa, Tutwuri Handayani. Selanjutnya yakni trisentra pendidikan adalah yang pertama keluarga. Keluarga karena keluarga merupakan pertama bagi sang anak. Keluarga tempat seorang anak tumbuh sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan seseorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam penerapan nilai-nilai agama, bersikap, dan berperilaku budi pekerti, kemudian cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Yang kedua, yakni sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan berbagi ilmu, pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Selanjutnya, masyarakat atau pergerakan pemuda. Pendidikan di lingkungan masyarakat, layaknya keluarga dan sekolah, sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan, yakni bagaimana tentang anak itu bergaul dengan teman-temannya. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Mengajar dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.